Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim, STB 212266. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas mengenai bagaimana cara mengakses dataset menggunakan Pandas dan menggambar grafik menggunakan Matplotlib. Dalam hal ini, grafik yang ditampilkan adalah line chart atau diagram garis. Jadi ada beberapa penugasan yang akan saya coba kerjakan, yaitu membaca dan menampilkan data CSV, membaca size data, menampilkan kolom data, membandingkan data tinggi dan data rendah, dan yang terakhir membuat grafik data tinggi dan data rendah. Oke, untuk langkah pertama, terlebih dahulu kita mengimport library-nya dengan mengetikkan import matplotlib.pyplot as plt, lalu import juga pandasnya, pandas atau pd, lalu kita running. Nah, selanjutnya kita akan membaca dan menampilkan data CSV. Sebelumnya saya sudah mengunduh data set dari salah satu website, yaitu Kaggle, dengan nama bigmacprice.csv. Saya akan membaca dan menampilkannya. Terlebih dahulu saya bungkus ke dalam sebuah variabel dengan nama df. Df sama dengan pd.pet_csv, dalam kurung kutip nama variabelnya yaitu bigmacprice.csv. bigmacprice.csv kutip, lalu kita panggil variabelnya df, lalu kita jalankan. Nah, sudah berhasil, dan pada bagian bawah data ini terdapat ukuran datanya, yaitu memiliki 1946 baris dan 6 kolom. Atau kita juga bisa melihat ukuran data dari dataset ini dengan mengetikkan df.save. Ukurannya sama seperti yang di atas, yaitu 1946 baris dan 6 kolom. Nah, selanjutnya kita akan memfilter data dari dataset yang di atas ini. Misalnya pada kasus ini saya akan memfilter nama negara, yaitu negara Indonesia, dengan cara mengetikkan terlebih dahulu saya membungkusnya ke dalam sebuah variabel, yaitu data Indonesia sama dengan df kutip df dalam kurung kutip name kutip sama dengan kutip Indonesia kutip. Oke, lalu kita panggil dengan tekan data Indonesia untuk mencetak isi dari variabelnya. Misalnya sama dengan, lalu kita jalankan. Terjadi error. Seperti ini. Running. Terjadi error. Gimana tadi? Ininya penutup ini berarti sabar.
ataukah ada dua? Ataukah ada dua? Filter data. Bagaimana cara memfilter data? Yaitu dengan cara data. Salah. Di sini tidak pakai ini. Coba huruf besar ya, Indonesia. Oke. Nah, kita telah berhasil memfilter nama negara yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan mengkategorikannya. Sebelum lanjut ke filtering selanjutnya, terlebih dahulu kita melihat deskripsi dari data filter tadi dengan cara data Indonesia titik deskripsi ini. Nah, pada deskripsi sini terlihat nilai minimumnya, nilai max-nya, lalu ada nilai tengah. Pada kasus ini yang akan saya kerjakan adalah mengkategorikan harga mahal dan murah. Untuk melanjutkan pengkategorian ini, kita lihat nilai tengah dari deskripsi ini. Jadi kita akan memfilter data dari nilai tengah ini. Jika harganya di bawah Rp10.855 atau kita bulatkan menjadi 11.000. Jika harganya di bawah 11.000 maka dikategorikan sebagai murah. Nah, dan sebaliknya jika harganya di atas 11.000 maka dikategorikan sebagai mahal. Nah, untuk mengkategorikannya kita mulai dari kategori murah terlebih dahulu, yaitu pertama kita buat variabelnya dulu, yaitu murah sama dengan data Indonesia ini, lalu Indonesia lagi, Indonesia ini $X kutip ini, lalu lebih kecil 11.000, lalu kita panggil variabelnya, lalu data Indonesia. Apalagi nih, untuknya guys. Nah, telah berhasil. Selanjutnya untuk kategori mahal kita ganti menjadi mahal. Jadi kebalikan dari murah tadi, yaitu lebih besar dari 11.000. Ini kita panggil variabelnya mahal, lalu kita running. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menggambarkan grafik kategori murah dan kategori mahal. Tapi sebelum itu, untuk menggambarkan sebuah grafik
kita harus memiliki dua dimensi, karena dua dimensi di sini ada nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Pada sumbu X misal kita ambil ini det, lalu sumbu Y-nya adalah $X. Jadi kita harus plot terhadap kedua nilai tersebut dengan cara plt titik plot dalam kurung murah kutip salah bukan kayak gini, ini salah, ini murah, lalu ini kutip det, lalu koma murah kutip $X kutip bentuknya. Nah, lalu kita show, lalu kita tampilkan grafiknya dengan mengetikkan plt.show. Nah, sudah tampil, namun terlihat pada grafik pada sumbu apa ini namanya, pada sumbu X terjadi penumpukan. Nah, untuk merapikan ini kita bisa mengetikkan plt titik stitch dalam kurung rotation sama dengan rotation sama dengan vertikal kutip ini, lalu kita running. Nah, akhirnya sudah rapi. Nah, pada grafik ini juga kita bisa mengedit dengan menambahkan label-label pada setiap sumbunya, seperti sumbu X dan sumbu Y, lalu juga menambahkan sebuah judul atau title pada grafiknya dengan cara mengetikkan plt.xlabel dalam kurung periode det, lalu pada y plt.y label dalam kurung $X kutip, lalu plt.title dalam kurung harga McFood kategori murah, harga McD food kategori murah dalam kurung. Selanjutnya kita enter. Periode det pada sumbu X, lalu $X, lalu ada sebuah title atau judul. Nah, selanjutnya kita tampilkan grafik juga pada kategori mahal. Di sini mahal, di sini juga mahal, ini mahal, lalu kita running. Oke, sudah tampil. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggabungkan kedua grafik ini untuk menampilkan perbedaannya secara langsung dengan cara mengetikkan plt.plot dalam kurung murah
sini. Oh tidak, kita kopikan seperti ini saja. Ini kita copy, Ctrl V, enter, dan ini juga Ctrl V. Lalu agar pada sumbu X-nya nanti periode date-nya tidak menumpuk, kita ubah orientasinya menjadi vertikal dengan mengetikkan plt titik xtext dalam kurung rotation sama dengan vertikal, lalu kita beri label pada sumbu X nya dengan menekan plt titik x label dalam kurung kutip periode, lalu plt dot y label dalam kurung kutip $x kutip, lalu plt dot title dalam kurung kutip perbandingan harga MACD, harga MACD, lalu menampilkan grafiknya dengan mengetikkan plt dot show dalam kurung. Nah, sudah tampil. Oh ya, ada yang kurang, yaitu keterangannya, yaitu plt titik legend dalam kurung ini kutip murah, tidak ini, lalu ini mahal, kutip ini kita sudah tampil. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai cara mengakses dataset menggunakan Pandas dan menampilkan grafik menggunakan Matplotlib. Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.